motivasi apa sih yang bikin aku join Mawapres? Selempang ini tuh bukan cuman sekadar benefit, tapi amanah buat kamu, gimana kamu bisa nebar gitu kebermanfaatannya untuk orang lain. Halo Pipsian, selamat datang kembali di Pipsiniar episode 3. Di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng mengenai Mawapres. Yap, tepatnya mahasiswa berprestasi. Sebagai mahasiswa, siapa sih yang nggak mau memiliki segudang prestasi, baik itu prestasi akademik maupun non-akademik? Tentunya jawabannya tuh gak ada yang gak mau, karena semua orang pengen punya prestasi. Semua orang pengen punya kesempatan yang sama, dan semua orang juga berharap dengan prestasi tersebut dapat menunjang karir untuk masa depannya. Nah, episode kali ini hadir untuk kalian yang mungkin sedang bertanya-tanya, apakah sepenting itu ya mahasiswa harus memiliki prestasi? Atau pengen sih, tapi bingung harus mulai dari mana? Tenang. Gak usah bingung, gak usah gelisah, dan temukan jawabannya bersama bintang tamu yang hari ini udah hadir untuk para Pipsian yang ingin menjadi bagian dari The Next Mawapres 2024. Tapi sebelum itu, kita sambut dulu nih kedua bintang tamu kita, yaitu ada Kak Ruri dan Kak Arum sebagai Mawapres tahun 2023. Halo Kak Ruri dan Kak Arum. Halo. Oke, gimana nih Kak kabarnya dan perasaan untuk hari ini? Boleh nih dari Kak Ruri terlebih dahulu? Ya, untuk kabar hari ini alhamdulillah baik, dan untuk perasaannya seneng ya bisa join di podcast Pipsiniar. Oke, baik. Nah, kalau untuk Kak Arum sendiri gimana nih Kak kabar dan perasaannya untuk hari ini? Sebelumnya makasih banyak ya Kak Yasinta. Sebenarnya aku tuh ngantuk banget hari ini karena memang kurang tidur ya. Nah tapi untungnya karena diajak sama teman-teman dari BEM nih untuk isi podcast, jadinya aku gak ngantuk lagi karena seru banget kalian guys. Wah keren banget kan Kak. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh, aku pengen nanya dulu nih Kak. Mungkin pertanyaan dasar aja sih, tapi kayaknya semua Pipsian itu wajib tahu dulu. Sebenarnya apa sih Mawapres itu Kak? Boleh dijawab dari Kak Arum terlebih dahulu? Ya, mungkin dari secara formalnya ya, Mawapres itu adalah sebuah ajang di mana orang-orang itu berkompetisi dari prodi, kemudian fakultas, dan bahkan nasional gitu ya. Tapi dari aku pribadi, Mawapres itu adalah sebuah wadah ataupun sebuah waktu di mana teman-teman itu bisa mengimprovisasi diri gitu. Ketika teman-teman belajar di satu prodi, di satu kelas, itu kan pasti kan belajarnya hanya di bagian teman-teman aja gitu ya. Tapi ketika kalian belajar di Mawapres, itu banyak banget insight yang teman-teman dapat, entah itu dari PAI, dari geografi, dan banyak banget. Dan teman-teman akan menemukan teman-teman yang juga mau improve diri sehingga lebih baik lagi gitu ke depannya. Jadi ketika kuliah tuh nggak kaget, oh ternyata ini ya di Mawapres itu orang-orangnya kritis, dan teman-teman yang ada di sini tuh mungkin ada yang kritis, cuman aku nggak sanggup untuk menghadapinya gitu ya. Nah ketika teman-teman mau mengimprove diri di Mawapres, di kelas itu pasti akan lebih mudah untuk improvisasi diri gitu. Wah, jadi Mawapres itu tuh bukan hanya sekedar julukan aja ya Kak, tapi itu tuh untuk ajang mengimprove kemampuan kita, skill kita, dan relasi kita untuk memiliki teman-teman yang berkualitas. Oke, kalau dari Kak Ruri sendiri itu gimana ya Kak? Oke, kalau dari Arum panjang kali aku singkat aja ya. Jadi kalau menurut aku Mawapres itu merupakan ajang yang bergengsi yang diselenggarain ini oleh universitas negeri maupun swasta. Nah, dari Mawapres ini tuh memang dari mahasiswanya itu memiliki prestasi, tapi gimana dari kitanya sendiri nih mau gitu ikut dan berdampak agar kita tuh mempunyai jiwa sosial dan mau berkembang gitu ibaratnya. Kalau menurut aku begitu sih.
Nah, Pipsian, jadi Mawapres itu tuh bukan hanya sekedar julukan dan selempang aja, tapi sebagai wadah untuk kalian mengembangkan skill, mengembangkan relasi, juga mengembangkan prestasi kalian gitu. Nah Kak, berhubung banyak banget Pipsian yang bertanya-tanya dan penasaran mengenai Mawapres, jadi boleh nih Kak, sedikit diceritain awal mula mengikuti Mawapres. Dan motivasi apa sih yang membuat kakak itu bisa tertarik mengikuti pemilihan Mawapres? Boleh dari Kak Ruri terlebih dahulu. Untuk awal Mawapres ini ya, mungkin aku tuh awalnya nggak ada niat sama sekali, apalagi di maba itu nggak tahu itu Mawapres apa, semester ini ngerancang apa-apa gitu, nggak. Waktu itu aja ada patah hati aja waktu itu karena ditolak sama kampus Merdeka, itu sempat down banget dan kayak nggak mau ikut apa-apa lagi, agenda lomba atau apapun itu sebulan tuh hampir kayak nutup diri gitu. Dan kemudian untuk motivasinya sendiri ya, aku tuh karena di asrama itu digencar untuk ikut lomba dan aku tuh ditantangin sama mentor aku ya, kamu tuh ikut gitu. Nah dari itu tuh aku udah mulai ngumpulin lomba kepenulisan sih, karena aku emang suka kepenulisan ya, di bidang kepenulisan. Nah dari situ dan ya udah waktu itu aku mulai ada tantangan sendiri dan tujuan gitu, ngelihat kayaknya ada Mawapres nih. Dan waktu itu juga ngaca dari tahun sebelumnya kan Kak Nida itu dia cutting yang sama satu asrama dalam satu lembaga lah ibaratnya. Nah dari situ aku juga kayaknya keren juga nih, Kak Nida bisa di sana, mungkin tahun depan aku juga bisa di sana gitu. Ayo udah dari situ aku punya target, karena temen asrama juga ada satu yang ikut juga dan satu fakultas, itu kita sama-sama ya udah kita diem, nggak tahu kita daftar apa enggaknya tuh, kita sama-sama diem aja. Ya udah akhirnya pas keterima lolos di fakultas, ya udah kira cuman salam-salaman aja. Dan motivasinya sih lebih ke arah sana ya, lebih tujuan pengen ngukir di kampus ini tuh nggak cuman di BEM ataupun di kelas aja gitu, cuman aku pengen lebih ke ya udah ada yang bisa dikenang-kenangin gitu loh, dan pengen juga nunjukin ke orang tua nggak cuman di kelas aja loh Bu, ya gitu, lebih ke situ sih. Wih, keren banget nih Kak. Berarti Kak Ruri ini tuh membalas rasa sakit hati itu dengan menjadi Mawapres. Ih gila, keren banget sih Kak. Apalagi Kak Ruri juga kan menargetkan, terus Kak Ruri juga punya konsep apa aja yang harus disiapkan kayak gitu. Terus mengafirmasikan hal-hal yang positif gitu. Jadi Kak Ruri bisa menjadi Mawapres kayak sekarang, mantap. Oke, sekarang kalau Kak Arum gimana nih Kak? Awal mula dan sedikit motivasi apa sih yang bisa menarik Kak Arum? Motivasi apa sih yang bikin aku join Mawapres? Oh, awal mula dulu kali ya. Pertama-tama aku mau cerita dulu nih. Jadi waktu aku maba, itu aku memang udah berpikiran, wah, aku mau ngapain nih? Oh, aku tuh mau jadi orang yang terkenal dalam hal berprestasi gitu. Karena aku kan dulu waktu SMK itu pernah join organisasi, jadi aku tuh sudah terkenal di berbagai organisasi dulunya. Tapi ketika lulus aku merasa wah prestasi aku tuh kurang banget, dan akhirnya aku memutuskan untuk kuliah sambil mencari prestasi gitu. Nah setelah mendapatkan prestasi, apa sih yang goals yang ingin aku capai lagi gitu. Sebetulnya aku tuh kayak pengen join duta, cuman aku insecure gitu, kayak aduh pendek, aku tuh nggak cantik dan lain sebagainya gitu kan. Beda banget sama kayak Sinta yang masya Allah cantik sekali. Aduh ini benar-benar kayak apa ya, sangat-sangat beda jauh gitu lah ya. Akhirnya oh ya fun fact, aku juga pengen menjadi duta karena perasaan sakit hati, karena aku pernah ditolak sama cowok. Ya jadi itu salah satunya. Nah tapi sayangnya karena aku insecure, jadi oke, aku memutuskan untuk tidak join duta, dan akhirnya aku sempat diem dulu. Nah terus datanglah nih Kak Syifa, malaikat kita Kak Syifa datang. Terus kata Kak Syifa gini, Arum kamu join Mawapres. Terus aku mikir, ini orang nggak salah ngajak aku join Mawapres gitu kan. Karena kan satu, aku orangnya masih kurang cantik gitu. Yang kedua,
beda lah sama Kak Syifa yang dari public speakingnya tuh bagus banget dan lain sebagainya, sedangkan aku masih dari nol. Nah akhirnya Kak Syifa tuh ngejelasin, Rum, mau pres itu nggak menilai bagaimana looks kamu gitu, sampai sebegitunya Kak Syifa tuh ngejabarin aku. Dan akhirnya apa gue coba aja ya, udah coba deh gitu. Akhirnya aku coba join Mawapres, tapi saat seleksi berkas itu sempet down, kayak aduh capek banget gitu kan. Sempet aku tuh bener-bener deadliner banget waktu ngumpulin administrasinya. Terus aku kenal sama Mawapres tahun lalu, namanya Kak Andiko. Nah Kak Andiko itu pernah bikin status gitu. Nah katanya gini, siapapun yang masih cupu ikut aja Mawapres. Nah terus aku kepikiran, wah aku juga cupu nih, jadi aku kayaknya cocok ikut Mawapres gitu kan, untuk improve diri. Akhirnya aku mau daftar, cuman sempat di pertengahan waktu setelah selesai seleksi administrasi itu aku juga sempat down lagi, cuman dibantu sama Kak Fadia sama Kak Nida. Itu benar-benar ngebantu aku, kayak gimana ya, pokoknya mereka itu benar-benar ngedorong aku supaya ya udah, kalau misalnya kamu capek istirahat dulu kata, tapi kalau bisa dilanjutkan gitu. Pada akhirnya alhamdulillah sih hasilnya lumayan ya, tapi ya sempat up and down juga gitu sih. Tuh guys, tadi denger juga kata Kak Arum, cuman di podcast ini doang Kak Arum bisa sejujur itu kalau dia pernah confess ke cowok, dan ya seperti itu yang tadi Kak Arum bilang. Dan for your information juga nih Kak Arum, sebenarnya tidak ada batasan harus secara fisik seperti apa, dan semua orang tuh punya kesempatan yang sama untuk menjadi duta, untuk menjadi Mawapres. Jadi buat teman-teman Pipsian, jangan pernah ragu, ikutin tadi motivasi dari Kak Ruri dan juga Kak Arum. Kejar terus apa yang kalian harapkan, kejar terus apa yang kalian mau. Oke nih Kak, jadi karena teman-teman Pipsian juga udah tahu awal mula dan motivasi kakak-kakak ini bisa menjadi Mawapres itu kayak apa gitu. Sekarang aku pengen tahu nih Kak, sebagai mewakili dari teman-teman Pipsian, mungkin boleh nih Kak diceritain atau di-spill sedikit tentang rangkaian kegiatan penseleksian Mawapres itu seperti apa dan kegiatannya tuh ngapain aja gitu. Boleh dari Kak Arum dulu. Makasih banyak ya Kak Yasinta udah tanya tentang kegiatannya. Nah sebetulnya dari Mawapres itu pertama-tama kegiatannya itu ada sosialisasi. Kemudian yang kedua ada kelas inkubator. Nah setelah kelas inkubator, ya pokoknya nanti kalian ikutin aja deh kelas inkubatornya, pokoknya sekitar 2-3 kali sih waktu zaman aku. Nah setelah itu baru seleksi administrasi, setelah itu baru deh grand final, yeay, dapat deh selempang Mawapres guys. Kalau dari Kak Ruri gimana nih Kak? Yang tadi mungkin ada yang ditambahin, kegiatan-kegiatan penseleksiannya itu seperti apa? Oke, kalau dari Arum ngebahas tentang di univnya, mungkin aku di fakultasnya kali ya. Itu untuk di fakultasnya ada melanjutkan dari univ ya, kayak ngumpulnya administrasi, terus nanti kita masuk tahap grand final. Grand final di sini tuh tadi ada pengumpulan CU atau capaian unggulan, yaitu kumpulan prestasi kalian. Terus juga ada public speaking dengan presentasi bahasa Inggris, ya lebih ke nge-tag video tapi pakai bahasa Inggris. Terus juga nanti kalian ngebuat KTI atau gagasan kreatif yang belum pernah ada gitu gagasan itu sebelumnya, dan nanti dipresentasiin di depan juri pada hari grand final itu. Dan ya udah, itu tahap akhirnya, dan dapat selempang deh teman-teman kayak yang tadi disebut Arum. Oke, berarti banyak ya Kak tahapan-tahapan, kegiatan-kegiatan yang harus teman-teman Pipsian nanti yang mau menjadi Mawapres tuh harus dipersiapkan, harus dilalui gitu ya, dengan sebaik mungkin dong tentunya. Oke, sekarang karena kakak-kakak udah menjadi Mawapres, sebenarnya sejauh ini apa sih benefit menjadi seorang Mawapres itu Kak? Boleh dari Kak Ruri dulu? Oke, aku nyebutnya lebih ke amanah ya, karena waktu itu cutting sama beberapa dosen juga bilang kalau selempang ini tuh bukan cuman sekadar benefit, tapi amanah buat kamu, gimana kamu bisa nebar gitu kebermanfaatannya untuk orang lain, gimana kamu bisa mencontoh dari misalnya gelar kamu ini juara 3 nih dari Arum, gimana kamu dari juara 3 kamu itu bisa menerapkannya ke orang lain gitu. Dan juga ini juga amanah juga untuk
ke adik-adik di PIPS ya terutama untuk bisa regenerasi lagi gitu. Menurut aku itu. Wah, mantep banget nih Kak. Berarti selempang bukan sekedar selempang aja nih ya. Jadi selempang itu tuh punya makna dan punya tanggung jawab yang cukup berat juga nih harus dilalui sama teman-teman Mawapres. Karena harus menjadi contoh teladan yang baik untuk fakultas tentunya dan untuk universitas. Nah, kalau dari Kak Arum sendiri, benefit apa sih Kak yang sangat dirasakan setelah menjadi seorang Mawapres? Boleh Kak? Ya, makasih banyak ya Kak Yasinta udah nanyain benefitnya. Sebetulnya benefitnya banyak banget nih. Tapi yang aku mau highlight itu ada 2. Yang pertama nambah PD, yang kedua itu ada KTI. Nah, untuk kepenulisan ini kan karena kita buat suatu produk dan yang pokoknya akhirnya jadi KTI lah ya singkatnya. Nah, itu tuh mau gak mau kita belajar tentang kepenulisan. Dan itu tuh kayak dosen pembimbing itu punya beban untuk mengajarkan kita tentang kepenulisan itu. Jadi menurut aku kalau kalian mau improve tentang kepenulisan itu nggak ada salahnya buat join Mawapres gitu. Dan yang kedua itu kan tadi kan aku bilang benefit tentang PD ya. Jadi kemarin itu ada seleksi KDMI se-UNJ dan aku tuh sebenarnya orangnya gampang minderan. Jadi ketika aku lihat pesaingnya itu adalah orang yang bagus gitu, aku biasanya minder. Tapi pada akhirnya kemarin itu nggak jadi minder. Karena apa? Karena aku tuh mengingat bahwa aku tuh satu setara gitu loh sama pesaing-pesaing lainnya. Bahkan aku tuh jauh lebih baik lagi seharusnya daripada mereka, karena kan aku terekspos sebagai seorang Mawapres ya, jadi aku harus lebih baik gitu. Gak mungkin kan aku kalah gitu aja. Bercanda-bercanda. Tapi ya begitulah aku ketika aku mendapatkan suatu hadiah ataupun prestasi yang bagus, aku nambah pede gitu. Jadi aku pede dan aku menang, yeay. Ya pokoknya akhirnya aku menang gitu. Jadi nggak usah ragu lagi buat daftar sekarang juga Mawapres tahun 2024. Karena tadi udah dijelasin sama Kak Ruri dan Kak Arum bahwa benefitnya itu banyak banget. Selain bisa memperbarui CV kita juga bisa memperluas relasi kita gitu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir yang mungkin sebagai perwakilan juga nih dari teman-teman Pipsian. Jadi gini Kak, karena banyak banget Pipsian yang pengen menjadi mahasiswa berprestasi kayak kakak-kakak, mungkin boleh nih Kak di-share tips dan trik gimana sih bisa menjadi Mawapres itu gitu. Dan mungkin bisa bermanfaat juga nih tips dari kakak untuk teman-teman Pipsian mempersiapkan dirinya. Untuk tips and trik dari aku ya, karena aku yang kemarin gak ada targetan dari awal, mungkin teman-teman PIPS selanjutnya nih ya, kan dari awal nih pasti ada tujuannya. Nah, untuk teman-teman bisa banget nih ngumpulin lomba ataupun gak cuma lomba sih, kayak misalnya teman-teman bisa aktif di organisasi kayak menjadi moderator atau mengabdi di masyarakat. Itu bisa banget baik di provinsi maupun di nasional, karena itu capaian itu termasuk besar ya untuk mendukung nanti persyaratan di Mawapresnya. Dan untuk selanjutnya itu teman-teman gak usah takut terkait bahasa Inggris teman-teman. Nanti teman-teman bisa diajarin, karena nanti kan ada sekolah Mawapres juga ya dari fakultasnya. Nah, untuk selanjutnya yang penting sih niat yang lurus, yang benar-benar aku pengen ikut Mawapres gitu. Dan niat itu yaudah nggak cuma ikut Mawapres dapet selempang, dan ingat lagi tujuan kedepannya itu untuk lagi-lagi ya, kalau untuk aku itu untuk masyarakat dan sekitarnya. Oke, jadi intinya itu harus ada niat dan tujuan nih Pipsian. Insya Allah pasti akan terlaksana apa yang kalian inginkan. Nah, kalau dari Kak Arum sendiri gimana nih Kak, tips dan trik yang bisa di-share ke teman-teman Pipsian? Nah, kalau dari aku, tadi kan katanya Kak Ruri kan prepare prestasi, ya itu betul banget gitu. Karena itu kan juga salah satu termasuk persiapan gitu ya. Tapi kalau dari aku mungkin lebih cenderung kayak kalian coba deh deketin teman-teman Mawapresnya gitu. Yang entah itu fakultas, universitas, dimana aja deh, terserah siapapun itu. Bahkan kalau misalnya kalian mau deketin Mawapres dari luar UNJ pun nggak masalah gitu. Karena ketika kalian deketin, biasanya mereka tuh akan membawa aura positif. Yailah, aura positif dong. Enggak, bercanda ya. Jadi
sebetulnya tuh yang terpenting tuh ketika kalian mendekati cutting Mawapres itu biasanya orang-orang Mawapres itu mau ngarahin gitu loh. Jadi ya menurutku asik. Boleh banget nih teman-teman deketin Karuri dan hubungin Karuri ataupun mungkin bisa lewat teman-teman Pendikma ataupun kakak-kakak Kominfo maksudnya. Nah, buat minta bantuan prestasi gitu lah. Jadi, Kak, aku sukanya ini, Kak, aku sukanya poster. Aku nggak tahu nih lombanya di mana. Boleh dong Kakak bantuin share gitu. Misalnya, kalau misalnya sukanya puisi, Kak, aku sukanya puisi. Tolong dong dibantu gitu. Nanti insya Allah bisa dibantu sama kakak-kakak Mawapres ataupun kakak-kakak Pendikma gitu. Jadi deketin aja kayak SKSD lah gitu. Gak ada salahnya kalau SKSD sama Karuri ya kan. Ya, yang penting niatannya gak ada yang buruk ya. Itu aja sih dari aku. Nah gitu Pipsian, bincang-bincang kita bersama Mawapres PIPS tercinta kita. Jadi gak usah ragu lagi buat para teman-teman Pipsian untuk menjadi bagian dari Mawapres PIPS 2024 nanti gitu. Karena tidak ada yang tidak mungkin, hal-hal yang kalian inginkan dan kalau kalian percaya diri dan afirmasi positif pasti akan terlaksana sesuai dengan apa yang kalian harapkan gitu. Oke, itu dia Pipsiniar episode kali ini. Hopefully bisa menjawab pertanyaan serta membantu teman-teman yang sedang mempersiapkan diri menjadi the next Mawapres 2024 dan dapat memberi insight baru kepada teman-teman Pipsian yang lainnya. Tak lupa juga aku ucapkan terima kasih kepada bintang tamu kita yaitu Karuri dan Kak Arum yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di episode kali ini. Oh iya, buat teman-teman Pipsian juga yang masih penasaran sama kedua bintang tamu kita, boleh banget nih buat langsung di follow aja Instagram mereka di @ruri_chan Di @1509arum. Buat para Pipsian, kalian bisa dengerin podcast ini via YouTube dan Spotify BEM PIPS UNJ. Jangan lupa juga untuk terus kepoin media sosial BEM PIPS UNJ. Have a good day and see you in the next episode. Bye-bye!